Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut di hadiratnya yang kekal. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Jadi bagaimana kita mempunyai suatu pengharapan bahwa Kristus yang telah datang ke dunia ini menebus akan dosa setiap umat manusia. Dia berjanji menyediakan tempat yang indah bagi masing-masing kita. Biarlah kita terus bersandar kepadanya, terus mengandalkan Dia, terus mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendaknya. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu kita diperdamaikan dengan Tuhan melalui Kristus. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Lihat, lihatlah kepada Yesus dan hiduplah. Engkau pasti akan tertarik dengan daya tarik anak Tuhan yang tidak ada taranya. Kristus adalah rupa Tuhan dalam daging, rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad, dan di dalam penerimaan atau penolakan kita terhadap penebus dunia memiliki pengaruh abadi. Ditulis di dalam dasar-dasar pendidikan halaman 186. Jadi di sini kita diajak untuk melihat kepada Kristus, untuk melihat akan anak Tuhan itu. Bagaimana dia sudah ada di dunia ini, memberikan contoh yang begitu sempurna bagi setiap umat manusia. Bapa di surga merelakan anaknya untuk turun ke dunia ini. Dan bagaimana Yesus sudah hidup dengan penuh kedamaian di dalam kerajaan surga. Tetapi dia mau untuk diutus ke dunia ini, ke dunia yang penuh dengan dosa. Pada saat Yesus berada di dunia ini, dia hidup di orang-orang yang penuh dengan dosa, tetapi Yesus tidak melakukan dosa itu. Ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa, yang kita tidak dapat bayangkan bagaimana pergumulan Yesus, bagaimana pengorbanan Yesus. Karena dosa manusia putus hubungan dengan Tuhan, kecuali karena rencana penebusan, perpisahan kekal dari Tuhan, kegelapan malam yang tidak berkesudahan akan menjadi bagiannya. Melalui pengorbanan juru selamat, hubungan dengan Tuhan dimungkinkan kembali. Secara pribadi kita tidak dapat mendekati hadiratnya dalam dosa kita. Kita tidak boleh memandang wajahnya, tetapi kita dapat memandang Dia dan berhubungan dengan Dia dalam Yesus Juru Selamat itu. Tuhan dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Jadi karena dosa manusia, kita putus hubungan dengan Sang Pencipta kita. Tetapi oleh karena Yesus hadir di dunia ini, sehingga kita dapat melihat contoh yang nyata dari kehidupan Yesus. Sehingga kita dapat kembali merasakan akan kasih Tuhan di dunia ini. Sebagaimana pada saat Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa, dan disitulah umat manusia, bagaimana mereka mengharapkan seorang penebus, seorang raja yang akan hadir di dunia. Sehingga mereka kira bahwa raja itu akan mendirikan taktanya di dunia ini, akan berkuasa pada saat itu. Tetapi tidak seperti itu. Bagaimana Yesus turun ke dunia ini, dengan begitu kesederhanaannya. Dia menunjukkan akan karakternya yang begitu sempurna. Dia melewati begitu banyak tantangan. Dia menghadapi orang-orang yang penuh dengan kejahatan. Tapi bagaimana Yesus terus melangkah. Dia terus berjalan menyampaikan akan kabar keselamatan itu, memberikan contoh bagi umat manusia.
Di sini dibilang kita tidak boleh memandang wajahnya, tetapi kita dapat memandang Dia dan berhubungan dengan Dia dalam Yesus. Kehidupan dan kematian Kristus, harga penebusan kita. Bagi kita bukan hanya merupakan janji dan sumpah kehidupan, bukan hanya sarana untuk membuka kembali harta hikmat bagi kita. Itu semuanya merupakan penyataan tabiatnya yang lebih luas dan lebih tinggi daripada yang diketahui orang-orang suci di Eden. Dan sementara Kristus membuka surga kepada manusia, kehidupan yang Ia berikan membuka hati manusia ke surga. Dosa tidak hanya menutup kita dari Tuhan, tetapi merusak dalam jiwa manusia, baik kerinduan maupun kemampuan untuk mengenal Dia. Semua pekerjaan yang jahat ini menjadi tugas Kristus untuk melenyapkannya. Ia mempunyai kuasa untuk menguatkan dan memulihkan kemampuan-kemampuan jiwa yang lumpuh oleh dosa, pikiran yang digelapkan dan kehendak yang diselewengkan. Ia membuka kepada kita kekayaan semesta alam dan kuasa untuk melihat serta memiliki semua harta yang diberikan olehnya. Ini ditulis di dalam Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 25 dan 26. Ya, jadi bagaimana kita sebagai umat manusia kita dapat diperdamaikan dengan Tuhan melalui Kristus. Ya, jadi kita hidup di dunia yang penuh dengan yang penuh dengan kefanaan ini. Ya, bagaimana setan terus bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, sebenarnya kita bukan melawan siapa-siapa, tetapi kita melawan diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita mau untuk dilatih setiap harinya, ya, untuk mempunyai karakter seperti Kristus. Ya, mungkin itu sangat susah dan sangat sulit untuk kita jalani. Tetapi nasihat firman Tuhan pada saat ini memberikan kita kekuatan. Ya, Kristus yang satu-satunya penolong kita, penebus dosa kita, mau menuntun kita untuk datang lebih dekat dan lebih dekat kepada Bapa, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, jadi semua pekerjaan yang jahat ini menjadi tugas Kristus untuk melenyapkannya. Ya, jadi pada saat Yesus datang ke dunia ini, ya, dia melihat bagaimana orang-orang ya di sekitarnya melakukan kejahatan, penipuan dan lain sebagainya. Ya, dosa-dosa yang menjijikan itu. Ya, dia menyaksikan semuanya itu. Tapi bagaimana Yesus sabar memberikan pengertian kepada umat manusia pada saat itu. Ya, dia terus memberikan contoh yang terbaik sehingga mereka dapat melihat. Ya, sehingga hal-hal yang tidak penting yang mereka tinggikan itu dapat dihancurkan. Ya, tapi inilah kembali lagi ke masing-masing pribadi kita. Ya, banyak orang-orang yang menolak akan Kristus. Ya, sehingga seringkali Yesus pergi ke tempat yang sunyi. Disitulah bagaimana dia menyampaikan akan pergumulannya kepada Bapaknya yang di surga. Dia meminta pertolongannya sehingga dia diberikan kekuatan. Ya, kalau kita melihat kembali bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Ya, tantangan yang luar biasa yang dia hadapi. Ya, Yesus tidak sanggup lagi untuk menghadapi itu, tapi dia terus, Bapak, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan untuk melewati itu semua. Dan pada akhirnya Yesus pun mendapatkan kemenangan itu, sehingga Yesus dijamu oleh para malaikat. Para malaikat datang untuk melayani Yesus. Ya, jadi pasti ya kita sebagai umat manusia kita juga dapat melewati itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena ujian yang kita hadapi, yang Yesus, yang mungkin yang kita tanggung di dalam kehidupan kita tidak seberat seperti apa yang Yesus tanggung. Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu kesanggupan kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, sehingga dia memberikan segala sesuatunya itu sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Ya, asalkan kita mau percaya bahwa dia akan selalu menolong kita, bahwa dia akan selalu membimbing kita. Ya, dikatakan Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ya, jadi dunia yang tidak akan lama lagi ini, ya, biarlah kesempatan yang Yesus masih berikan, waktu yang dia masih berikan untuk kita. Ya, kita meminta Tuhan,
Ya, bantu saya untuk hari ini, sehingga saya dapat melakukan hal yang terbaik, bukan untuk diri saya, tetapi untuk-Mu Tuhan. Sehingga pada saat kita melakukan itu, kita tidak mempunyai beban. Tetapi disitulah bagaimana kita dapat melakukan itu dengan ketulusan hati kita. Kita dapat melakukan itu dengan penuh kedamaian. Ya, walaupun orang-orang tidak senang dengan kita, orang-orang mungkin menjelekkan kita. Ya, tetapi disitulah bagaimana kita dapat diuji. Apakah memang kita betul-betul mau untuk dilatih? Ya, biarlah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita kembali lagi mengingat kepada pengorbanan Kristus di kayu salib. Bagaimana Dia begitu menderita, menanggung setiap dosa umat manusia. Karena bersama Tuhan, inilah waktu yang begitu hikmat, waktu yang mungkin tidak dapat kita ulangi lagi di dalam kehidupan kita. Ya, hanya Dialah yang satu-satunya memberikan kita suatu hal yang kita tidak dapat rasakan sebelumnya. Ya, dikatakan melayani Yesus, ya lebih dari segalanya. Ya, bagaimana pada saat kita sudah mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, ya maka otomatis kita akan mengasihi sesama kita. Ya, tapi inilah bagaimana kita hidup di dunia. Ya, seringkali kita jatuh. Ya, seringkali kita mengalami hal yang terpuruk di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus mengatakan jangan menyalahkan akan diri kita, tapi biarlah kita terus datang kepada Kristus. Ya, kita jangan putus asa. Ya, meminta akan pertolongannya, sehingga itu akan menjadi bagian kita. Jadi katakan di dalam penerimaan atau penolakan kita terhadap penembus dunia memiliki pengaruh abadi. Ya, pada saat Yesus sudah mau mengembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib, ya kita melihat ya bagaimana tentara-tentara Roma itu, ya mereka melihat gempa bumi yang terjadi. Ya, mereka lihat bagaimana Yesus menyerahkan kehidupannya kepada Bapaknya yang di surga. Mereka dengar itu. Ya, disitulah mereka baru menyadari bahwa Dialah anak Tuhan yang sebenarnya. Dialah benar-benar untuk datang untuk menebus dosa umat manusia. Ya, biarlah kita juga kesempatan yang diberikan pada saat ini. Ya, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hari ini biarlah kita juga dapat mengambil komitmen kita untuk supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Kristus, meminta akan pertolongan Tuhan. Ya, sehingga petunjuk demi petunjuk Yesus akan berikan kepada kita. Ya, bila mana Yesus sudah memanggil kita, biarlah kita katakan, Bapa, inilah aku. Pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, karena masing-masing kita mempunyai kerinduan. Pada saat Dia datang yang kedua kali, biarlah kita dapat ditemukan dengan setia, sehingga Dia dapat mengatakan, anakku, masuklah ke dalam kerajaan Tuhanmu. Jadi inilah nasihat firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Biarlah kita juga dapat mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita pun dapat menjadi terang-terang kecil itu, dapat menjadi berkat bagi setiap umat manusia. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan semua beban kita hanya kepada Kristus, maka Dia akan meringankan segala sesuatunya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.